Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang database security. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Albertus Weberboy Kristianto dengan NIM 81. Pertama-tama, apa sih itu database security? Database security adalah praktik untuk melindungi data yang disimpan dalam database dari ancaman eksternal dan internal, seperti pencurian data, kerusakan data, atau akses yang tidak sah. Keamanan ini sangat penting karena basis data biasanya menyimpan informasi yang sangat berharga, baik itu data pribadi, keuangan, medis, atau informasi bisnis yang sensitif. Contoh, apa yang akan terjadi jika data perusahaan Anda bocor? Yang pertama, kerugian finansial. Biasanya terdapat denda, biaya pemulihan, dan kehilangan pelanggan. Yang kedua, kerusakan reputasi. Kepercayaan pelanggan akan hilang dan sulit mendapatkan investor. Yang ketiga, gangguan operasional. Bisnis akan terhenti akibat serangan cyber. Yang keempat, tuntutan hukum. Gugatan dari pelanggan yang datanya disalahgunakan. Berikut adalah jenis-jenis ancaman terhadap database. Yang pertama, akses tidak sah. Serangan oleh pengguna yang tidak berwenang atau peretas mencoba mengakses data yang sensitif. Yang kedua, SQL injection. Penyerang menyisipkan kode berbahaya ke dalam query SQL untuk mengakses atau merusak data. Pelaku penyerangan akan memasukkan perintah tambahan untuk mengubah perintah yang sudah ada untuk dapat mengakses, memodifikasi, atau menghapus data dalam database. Ketiga, kebocoran data. Data bisa bocor karena kesalahan pengaturan, serangan dari luar, atau insiden internal. Yang keempat, ransomware. Penyerang menginskripsi data dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Secara historis, sebagian besar ransomware menargetkan individu. Namun belakangan ini, ransomware kiriman manusia yang menargetkan organisasi menjadi semakin luas dan semakin sulit untuk dicegah dan ditanggulangi. Dengan ransomware kiriman manusia, sekelompok penyerang dapat menggunakan intelijen yang telah mereka kumpulkan untuk memperoleh akses ke jaringan perusahaan. Beberapa serangan semacam ini sangat canggih sampai-sampai penyerang menggunakan dokumen keuangan internal yang mereka ungkap untuk menetapkan harga tebusan. Yang kelima, DDoS atau Distributed Denial of Service. Menyerang service database dengan lalu lintas yang sangat tinggi sehingga membuatnya tidak dapat diakses. Penyerangan ini biasanya bekerja dengan cara membanjiri lalu lintas target melalui sejumlah kode atau informasi yang memicu timbulnya kerusakan sistem. Pertahanan berlapis untuk data Anda, yaitu akses control, hanya memberikan akses yang diperlukan kepada setiap pengguna. Yang kedua, enkripsi, lindungi data Anda dengan kunci rahasia. Yang ketiga, backup dan pemulihan. Jaga agar data Anda tetap aman dari bencana. Yang keempat, pemantauan dan audit. Deteksi dini ancaman dan lacak setiap aktivitasnya. Berikutnya, best practices untuk database security. Pertama, terapkan kebijakan akses yang ketat. Anda bisa menggunakan RBAC dan pastikan hanya pengguna yang dapat mengakses data sensitif. 2. Gunakan enkripsi untuk data yang sensitif. Enkripsi data di database dan lama transmisi untuk lindungi data dari pencurian. Melakukan backup dan recovery secara teratur. Backup data secara otomatis dan lakukan pengujian pemulihan secara berkala. Keempat, perbarui sistem dan patch kerentanannya. Pastikan database dan aplikasi terkait selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Kelima, lakukan pemantauan dan audit secara berkala.
monitor aktivitas database, dan lakukan audit untuk mendeteksi dan mencegah potensi serangan. Alat dan teknologi untuk database security. Yang pertama, database firewall. Jenis firewall yang dirancang khusus untuk melindungi basis data dari akses tidak sah dan aktivitas jahat. Firewall ini berada di antara server basis data dan jaringan, bertindak sebagai penjaga gerbang untuk masuk lalu lintas dan keluar. Cara kerjanya: menganalisis lalu lintas basis data, termasuk query SQL, untuk pola mencurigakan atau kode jahat. Yang kedua, encryption tool. Perangkat lunak atau perangkat keras yang menggunakan algoritma matematika untuk mengubah menjadi format yang tidak dapat dibaca. Manfaat: melindungi data dari akses tidak sah selama transmisi dan penyimpanan. Yang ketiga, SIEM atau Security Information and Event Management, yaitu solusi perangkat lunak yang mengumpulkan, menganalisis, dan menghubungkan log keamanan dan peristiwa dari berbagai sumber di seluruh infrastruktur IT organisasi. Fungsi utama: pengumpulan log, mengumpulkan log keamanan dari firewall, server, perangkat jaringan, dan sumber lainnya. Manfaatnya: peningkatan deteksi ancaman, mengidentifikasi dan menanggapi insiden keamanan dengan cepat. Yang keempat dan terakhir, data masking tools, yaitu perangkat lunak yang mengganti data sensitif dengan data palsu atau sintetis, sambil mempertahankan struktur dan format asli data. Manfaatnya: melindungi data sensitif selama pengembangan, pengujian, dan pelatihan. Juga mengurangi resiko pelanggaran data dengan membatasi paparan data sensitif. Kesimpulannya, keamanan database bukan hanya melindungi data, tetapi juga kepercayaan pengguna dan pemenuhan regulasi yang ketat. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Saya berharap informasi yang telah disampaikan tentang database security dapat memberikan wawasan yang berguna bagi kita semua dalam menjaga keamanan data yang sangat berharga. Mohon maaf jika ada kekurangan atau hal yang kurang jelas dalam presentasi ini. Sekali lagi, sekian dan terima kasih.